Ya, sob, apa kabar? Dimanapun Anda berada, semoga disehatkan selalu. Oke, kali ini kita akan membahas bagaimana cara agar mendapatkan pekerjaan di Upwork, terutama untuk freelancer. Ya, emang untuk freelancer ya, teman-teman. Nah, mungkin sekarang karena pandemi banyak sekali orang yang dirumahkan kerja, oleh karena itu banyak sekali orang yang menjadi freelancer, baik dalam bidang desain, kemudian uh, data entry dan yang lain-lainnya. Tapi nanti untuk kategori apa saja yang ada di Upwork kita akan bahas nanti. Untuk sekarang kita akan membahas bagaimana cara mendapatkan pekerjaan di Upwork. Karena tetap ya, namanya website atau aplikasi itu memiliki algoritma tersendiri gitu. Walaupun nggak terlalu sulit seperti YouTube gitu, tapi di sini juga memiliki algoritma tersendiri. Nanti saya ceritakan, karena sepengalaman saya memiliki beberapa akun sangat berbeda gitu, padahal sama gitu. Kadang saya mencoba mencoba membandingkan, bukan meneliti ya gitu, dibuka di jam yang sama, di waktu yang sama, tapi orang nih seperti ini yang graphic designer for basic design ini 54 menit di sini munculnya, tapi di laptop satu lagi atau di PC satu lagi itu kadang-kadang baru muncul aja gitu, sudah ada gitu, maksudnya baru posting aja mereka sudah ada gitu, sudah muncul. Di sini telat gitu. Nah, bisa seperti itu ya. Jadi yang pertama itu, kita itu ketika pertama kali membuat akun Upwork untuk bekerja secara freelance, itu yang pertama itu yang harus dilengkapi yaitu profil ya. Yang pertama adalah profil. Nah, ini sebenarnya ini akun lama gitu, tapi nggak digunakan. Nah, dan alhamdulillah udah dapat earning juga, tapi uangnya habis pakai submit tuh, lihat 67 submit, ini 2 aktif. Sebenarnya ada 4 sih itu, tapi tinggal sisa 2. Oke, kita lihat ini yang pertama itu yang harus dilengkapi profil. Karena kenapa? Ketika kita submit, klien pasti melihat profil kita, apakah profilnya menarik apa tidak gitu. Bahkan sekarang ada yang baru ya di Upwork itu, Upwork Plus, dari udah lama juga sih gitu. Itu cukup menarik gitu tampilan profilnya ya. Ini baru dapat berapa ini, total 60 lebih, tapi habis lagi dipakai buat submit gitu, beli connect. Nah, ini profilnya dilengkapi ya, misalkan editorial gitu atau apa, desain grafik apa saja gitu ya. Sebenarnya ini nggak ada perubahan dari dulu gitu, karena ya saya pakai yang ini aja lah gitu. Nah, kalau bisa teman-teman, nah ini profilnya ya, profilnya ini si publik nih, kita lihat. Lemot internet tuh. Yang belum ngopi dulu. Nah, teman-teman, ini ya, di apa namanya, dilengkapi gitu ya, dilengkapi deskripsinya gitu kan. Ini saya seperti ini, dilengkapi dengan baik, kalau bisa menarik gitu ya. Kemudian ininya per minggunya itu teman-teman kerja berapa jam. Oke, kita translate. Kalau sekarang simple banget ya, walaupun ini bahasa Inggris,
ketika teman-teman nggak bisa, bukan nggak bisa ya, zaman sekarang mungkin kurang lancar gitu bahasa Inggris, kita translate, bisa ditranslate kan. Nah, ini bahasanya bahasa Inggris mungkin udah lancar ya, silahkan percakapan. Yang pasti kalau dengan orang luar itu kita itu harus pasti gitu ya, bisa enggak gitu. Terus dalam transaksi juga jangan sampai nego, maksudnya bimbang gitu ya, mereka itu akan mengabaikan. Saya pernah mengalami seperti itu ya. Nah, ini akun lama tapi saya coba sebagai ini buat sebagai sebagai sampel gitu ya, gak masalah. Ini profilnya dilengkapi ya, kemudian bikin portofolio juga. Ini portofolio ini hanya sebagai portofolio saja gitu, tapi kalau yang buat kayak gini sih mudah banget gitu bagi saya ya. Yang pertama itu tadi profil dilengkapi sebaik mungkin gitu, teman-teman ahlinya itu di bidang apa, silahkan gitu kan. Misalkan di bagian desain, kemudian kalau di data entry ya silahkan data entry, kemudian portofolionya juga buat sebaik mungkin. Kalau misalkan dari bidang yang lain silahkan juga, sesuaikan dengan keahlian masing-masing. Yang penting pede aja gitu. Oke, lanjut yang kedua yaitu cara submit ya. Intinya mah cara bukan submit, maksudnya submit mah Microsoft. Cara mengajukan proposal, misalkan seperti ini, mengirim proposal. Nih 10 menit. Nah, ini mendingan nih ya teman-teman. Mungkin karena akun ini sering aktif sekarang, jadi ini yang 10 menit muncul gitu. Biasanya nggak pernah muncul gitu ya. Ini nggak biasanya gitu muncul. Ya oke, kita submit juga. Saya kebetulan, kalau saya sih nggak mau pusing ya. Biasanya saya itu udah menyiapkan gitu buat submit di Upwork atau di mana gitu, biar nggak ngetik ulang gitu. Lumayan makan waktu, terkadang kita telat beberapa menit saja klien sudah ke yang lain gitu. Oke, kita copy dulu. Nah, cara submit teman-teman, jadi misalkan submit lagi, cara mengirimkan proposal maksudnya. Nah, ketika teman-teman sudah punya target nih, misalkan ini desain logo gitu, perlu 2 desain logo hari ini, kita kirim proposal. Tuh ya, remote. Jadi tolong dibuatkan kata-kata yang baik gitu untuk proposalnya. Yang pastinya yang harus sopan gitu, jangan langsung to the point, karena biasanya orang Amerika atau orang Australia itu kurang menyukai gitu ke yang seperti itu. Nah, caranya seperti itu teman. Ini nih yang pasti itu ini nih ya, ini diperhatikan apakah ininya expert ahli atau yang menengah atau bukan yang ahli juga ini nih. Kemudian harganya pasti segitu, kemudian ini less than a month, berarti kurang dari sebulan. Apalagi di sini ada keterangannya ketika ditranslate ke bahasa Indonesia, perlu 2 desain logo hari ini. Nah, itu kan. Nah, di sini ada dengan tonggak sejarah dengan proyek gitu. Biasanya kalau saya lebih suka dengan proyek gitu. Kemudian pilih kurang dari 1 bulan, misalkan kurang dari 1 bulan. Kemudian karena kan saya sudah submit, sudah membuat proposalnya, jadi diusahakan buat proposal itu yang menarik gitu ya, terutama kepada orang Amerika, Australia, Eropa. Biasanya mereka itu sangat memperhatikan bahasa gitu, kecuali mungkin ya orang-orang selain dari itu, misalkan Arab atau India atau Pakistan yang lainnya, Mesir.
biasanya jarang gitu memperhatikan bahasa. Karena itu tolong diperhatikan bahasanya, karena itu mempengaruhi gitu kualitas kita juga. Jadi harus punya dua lah gitu cara submit. Yang pertama mungkin yang resmi, yang pertama misalkan perkenalan, halo nama saya siapa bla bla bla, saya sudah, kalau misalkan desain sudah mendesain selama berapa tahun gitu. Kemudian tambahkan lagi, saya telah membaca postingan Anda dan saya memahaminya atau mengerti, dan saya tertarik dengan proyek ini. Nah, misalkan seperti itu. Dapatkah Anda memberikan proyek ini kepada saya gitu, ataukah dapatkah kita melakukan kerjasama? Nah, format saya misalkan siapa gitu, seperti itu. Atau, nah itu mungkin untuk orang yang Amerika, Australia, yang lainnya, pokoknya silahkan disesuaikan lah gitu, seperti itu. Kemudian untuk yang orang lain biasanya kita lihat juga gitu, misalkan dari India atau dari Mesir ya, atau dari mana, kan biasanya dari postingan juga kelihatan bahasanya atau kurang rapi dia itu melalui translate atau bukan gitu. Kalau memang melalui translate gitu, kita ya langsung aja gitu, nama hai gitu, hai nama saya siapa gitu, saya telah membaca postingan Anda atau project Anda, saya tertarik dan saya ingin uh, dan saya tertarik gitu misalkan, dan saya tertarik dapatkah kita bekerja sama misalkan, langsung aja to the point gitu. Terkadang karena kita panjang-panjang nulis proposal ternyata mereka itu nggak paham, nggak ngerti, jadi itu disesuaikan, itu sangat berpengaruh. Itu sih pengalaman saya. Oke, kita ini lanjut saja. Nah, dan yang selanjutnya yaitu harga ya. Jika akun pemula atau akun yang masih baru, sebaiknya memasang tarif itu atau harga yang jangan terlalu mahal-mahal gitu ya. Yang terlalu mahal-mahal ini agak mendingan ini ya. Apanya? Postingannya 10 menit itu. Sebelumnya itu nggak ada yang waktu 10 menit itu muncul gitu di sini. Biasanya itu di atas 1 jam gitu. Emang terkadang ada gitu, tapi sedikit banget. Tapi ini kan kayak tertata banget sekarang itu, 10 menit, 15 menit, 22 menit gitu. Nah misalkan seperti ini, $70 ya. Nah misalkan ini yang proposal, yang udah kirim proposal 20 orang lebih, connect dibutuhkan 2, kemudian dia nyari ahli. Nah misalkan mau submit ini gitu kan, misalkan harganya kan $70 dia itu punya anggaran $70. Nah agar kita berpeluang keterima ya kita turunkan gitu, kita nawar jadi misalkan $30 gitu atau $40, karena kan kita akun pemula gitu kan. Karena akun pemula itu juga mempengaruhi agar kita dapat mendapatkan pekerjaan dari Upwork ini. Nah setelah teman-teman misalkan yang sudah saya jelaskan tadi, yang saya kasih informasikan tadi dilakukan atau mendapatkan klien lah bahasanya gitu ya, mungkin profil sudah diperbaiki, kemudian cara submit, cara ngirim proposalnya juga benar gitu ya, tertata ketika dengan orang misalkan nih Amerika nih kan. Biasanya kalau orang Amerika atau orang Eropa gitu, biasanya hampir kebanyakan yang saya perhatikan dari dulu itu mereka sudah diverifikasi gitu, pembayarannya. Walaupun belum diverifikasi tapi mereka kebanyakan, bukan kebanyakan sih, pada bayar gitu. Saya pernah gitu kan submit orang, kalau nggak salah India gitu, bukan India, mana gitu ya, lupa, belum lama India ya, lupa lah gitu, pernah aja gitu ya, submit itu proyeknya $2.500 gitu, tapi mereka ingin lewat WhatsApp gitu. Ternyata saya cek pembayarannya di sini belum terverifikasi, karena lumayan gede juga sih pajak dari Upwork tersebut. Terkadang saya juga bingung gitu, misalkan kayak kemarin nih, ini
dapat berapa ya, $60 sebenarnya lebih sih gitu ya, hampir $70 itu habis pakai beli connect semua, itu habis pakai beli connect semua, jadi nggak ngambil gitu, adapun sisanya nggak tahu juga nih kita. Nah untuk ceknya ini di sini ya, untuk ceknya. Nah tadi ya, balik lagi, ketika profil sudah diperbaiki, kemudian cara submitnya itu benar, cara submit, cara mengirimkan proposalnya itu benar, baik itu ke orang Amerika, ke Australia, ke Eropa itu benar, kemudian ya ke orang lain juga tepat lah, intinya mah bikin proposalnya gitu kan. Ketika orang Amerika misalkan, kebanyakan ya, kalau sepengalaman saya kebanyakan orang Amerika, orang Australia gitu kan, terutama mereka kan bahasa Inggris gitu, mereka itu sangat menghargai gitu, jadi mereka juga ngelihat dari bahasa kita gitu, kita berpendidikan apa enggak dari bahasanya, seperti itu. Kemudian terkadang gitu orang juga yang posting juga, yang bikin project juga malas gitu bacanya, karena kan kita panjang, misalkan kayak saya tadi proposalnya, mereka nggak paham, ternyata mereka itu translate gitu, nggak melalui paham sendiri gitu, maksudnya nggak bisa, mereka itu bukan nggak bisa ya, mungkin kurang lancar gitu bahasa Inggris, jadinya mereka malas bacanya, akhirnya ditolak gitu atau diabaikan gitu, seperti itu. Nah ini ya sebagian tinggal sisa berapa ini, saya belikan connect semua gitu, dan tadi berapa, sisa berapa tadi itu ini connectnya. Oke, kita calculate dulu coba. Tadi ya teman-teman, baik lagi tadi profil sudah misalkan, kemudian proposalnya juga benar gitu, cara mengirimkan proposalnya benar, ketika yang ke orang Amerika, ke Australia, ke Eropa seperti apa, kemudian ya lihat dari postingannya lah gitu kan. Kalau memang kelihatannya agak translate gitu kan ada acak-acakan gitu, agak acak-acakan gitu kan kalau translate itu. Nah itu udah benar, kemudian misalkan dapat pekerjaan gitu, ngasih harganya juga kalau pemula mah gitu, kalau belum dapat pekerjaan ya tawar lah gitu, misalkan dia posting kayak tadi $20, ini menurut kita nih 1 jam atau 5 menit 10 menit beres misalkan nih ya, atau 20 menit beres gitu ya, udahlah $10 gitu kan, jangan mahal-mahal, atau 15 gitu. Nah kita kasih revisi unlimited itu sangat berpengaruh sekali, karena pengalaman saya gitu, konsumen itu atau klien itu datangnya dari itu juga gitu, ketika mereka puas dengan kerja kita atau layanan kita, mereka akan balik lagi gitu. Walaupun dari kan ada tuh ya profil klien gitu, dilihat ada 17 freelancer atau 10 freelancer yang kerja sama dia, tapi kadang baliknya ke kita juga gitu, kalau memang kerja kita bagus. Makanya ya sabarlah, kalau akunnya masih baru gitu, kita jangan jual mahal, ikutin aja gitu keinginan para klien gitu. Nah ini tinggal 10 connect gitu, saya udah submit 68 proposal gitu ya, 68 proposal. Ada juga proyek yang gede gitu, cuman dikarenakan tim ini ya, tim nggak ada gitu ya, udahlah pakai tim desainer gitu, yang ilustrasi, yang jago gambarnya nggak ada ya, jadi beberapa diabaikan gitu, tinggal sisa 2 ini ya. Mungkin seperti itu teman-teman masukannya. Yang pertama ya profil diperbaiki, kemudian cara membuat proposalnya gitu, ketika dengan orang yang tepat, maksudnya harus sesuaikanlah gitu kepada orang Amerika harus seperti apa, Amerika seperti apa, India, Pakistan, Mesir harus seperti apa. Kemudian juga harga kita harus agak menurunkan dikit, wajar walau pemula gitu kan, kalau akunnya baru, bukan pemula, akunnya baru gitu. Kemudian kita memberikan layanan yang terbaik juga ya, revisi unlimited misalkan. Tujuannya apa? Biar klien itu nanti balik lagi kepada kita ketika membutuhkan suatu pekerjaan yang berkaitan dengan keahlian kita. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bye.